Sobat Brand, jumpa lagi bersama saya, Tri Raharjo. Hampir semua bisnis di tanah air terkena dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia menyebut sebanyak 87,5% UMKM terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Demikian diungkap Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Yunita Resmisari dalam seminar daring Memulihkan Ekonomi dan Menyelamatkan UMKM dari Krisis pada 19 Maret 2021. Dikatakan, pandemi memberikan tekanan pada pendapatan, laba, dan arus kas, hingga para pemilik usaha memilih wait and see. Namun rupanya tak semua bisnis terdampak pandemi COVID-19. Bank Sentral juga mengungkap ada 12,5% responden yang mengatakan tidak terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dan bahkan 27,6% diantaranya menunjukkan peningkatan penjualan. Sektor e-commerce mengalami pertumbuhan di masa pandemi ini. Tahun 2021, pertumbuhan e-commerce di Indonesia diproyeksikan tumbuh 33%. Bank Indonesia menjelaskan dengan adanya akselerasi digitalisasi ekonomi yang sedang dibangun pemerintah, khususnya oleh Bank Indonesia bersama 16 kementerian, dapat mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia di tahun ini. Saya kira sekarang memang kita telah dipaksa digital. Jadi ketika tren perubahan terjadi, orang bilang sudah menjadi kenormalan baru. Jadi yang sebelumnya tidak terbiasa menjadi terbiasa. Mengingat kondisi tersebut, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis di tanah air. Langkah-langkah tersebut adalah Corona atau CORONA. Apa itu? C adalah cash is king. Jadi orientasinya adalah cash is king, karena ketika situasi seperti ini kebanyakan orang melockdown dompetnya, sehingga kita harus pintar-pintar betul untuk meng-cutting budget yang tidak perlu. Itu yang harus dilakukan saat ini. Yang kedua adalah O atau online marketing. Saya kira ini menjadi suatu hal yang mutlak dijalankan, baik melalui sosial media, marketplace, search engine, atau bahkan beberapa pelaku bisnis membuat tim digital khusus untuk memasarkan produknya melalui sarana digital. Jadi bisa dengan menggunakan WhatsApp maupun menggunakan sarana chat yang lain, agar mereka tetap bisa berkontribusi terhadap income perusahaan mereka. Selanjutnya adalah R, result orientation. Para pelaku bisnis tetap harus bisa achieve terhadap target. Dengan teknologi yang ada saat ini, perusahaan bisa melakukan pemantauan secara langsung pada timnya supaya betul-betul achieve terhadap target yang sudah dicanangkan. Selanjutnya adalah O, market orientation. Jadi ketika bisnis terjadi penurunan, kita harus berorientasi terhadap pasar. Dari produk ataupun jasa yang kita jual, kira-kira apa yang berpotensi untuk kita kembangkan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah N, navigasi. Di sini menurut saya harus tepat sasaran agar bisnis yang dijalankan tidak salah arah. Saya mengibaratkan seorang nahkoda kapal di mana ketika diterjang ombak besar, tentunya sudah pasti memerlukan navigasi yang tepat sasaran supaya tidak oleng bahkan tenggelam. Saya kira navigasi ini sangat penting untuk mengarahkan bisnis kita supaya bisa melewati masa pandemi ini. Yang terakhir adalah A, action dan speed. Karena era seperti ini, ketika kita membuat suatu program tertentu, belum tentu diterima pasar. Sehingga kecepatan kita beradaptasi, kecepatan kita melakukan action, itu sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Sobat Brand, demikian tips bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 untuk bisnis kita. Saya Tri Raharjo, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Brand.